Reklamasi Pantai Utara Jakarta setahun belakangan memang tidak hanya sekedar menjadi isu lingkungan dan tata kota semata. Pilkada DKI Jakarta menjadikan isu ini masuk ranah politik, bahkan hukum. Lalu seperti apa dinamikanya? Kami punya sedikit rangkumannya untuk Anda. Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Pernyataan Menko Maritim Rizal Ramli pada waktu itu yang membatalkan reklamasi Pulau G tiba-tiba menghenyak perhatian publik. Semula, proyek prestisius reklamasi itu digadang-gadang bisa menjadi solusi masalah banjir, penurunan muka tanah, dan keterbatasan lahan ibu kota. Perseteruan terbuka antara Rizal Ramli dan Gubernur Basuki Cahayapurnama waktu itu juga mengiringi situasi tersebut. Seiring jalannya waktu, pemerintah melalui Menko Maritim yang baru, Luhut Panjaitan, memutuskan bahwa proyek reklamasi terus dilanjutkan. Polemik reklamasi juga masuk ke ranah hukum saat terungkapnya kasus suap Praperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang melibatkan Dirut Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Yang terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan nelayan terhadap reklamasi 3 pulau di Teluk Jakarta dalam 3 sidang terpisah. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan penundaan segala bentuk pembangunan dalam reklamasi 3 pulau sampai ada kekuatan hukum yang tetap. Ketua Majelis Hakim Baik Juliani dalam perkara reklamasi Pulau F mengabulkan gugatan para penggugat dan membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F. Reklamasi pun menjadi tema yang hangat diperdebatkan dalam pilkada kali ini. Kedua calon memiliki perbedaan yang tajam terkait isu ini. Pasangan Ahok Jarot setuju reklamasi, sementara Anies dan Sandi menolak reklamasi. Menanggapi hal tersebut, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama mengatakan putusan PT UN tidak mengganggu program kerjanya. Walaupun reklamasi merupakan salah satu program yang tercantum dalam visi misi kampanye petahana, Ahok mengaku hanya memanfaatkan izin reklamasi untuk meminta kontribusi tambahan kepada para pengembang. Kalau reklamasi ya nggak ganggu, dari dulu kan reklamasi juga bukan izin saya yang kasih kan. Cuma saya memanfaatkan izin reklamasi yang sudah keluar supaya ada kontribusi tambahan untuk pembangunan. Kalau itu memang nggak jadi ya memang dari dulu juga bukan ide saya, bukan program saya. Saya nggak pernah berpikir, kalau saya pikir kalau ada saya manfaatkan untuk membangun DKI. Sementara Anies Baswedan mengatakan hasil vonis Hakim PT UN membuktikan bahwa izin reklamasi pulau buatan tidak sesuai prosedur. Menurut Anies, selain melanggar aturan, proyek reklamasi berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak berpihak kepada orang banyak. Anies berjanji jika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia akan menghentikan proyek reklamasi. Kalau ada prosedur, maka siapa saja harus mengikuti prosedur yang sama. Kalau prosedur tidak diikuti, akan muncul potensi diskriminasi. Jadi saya apresiasi sikap hakim yang berani mengambil keputusan dengan tegas, dan kita nanti akan mentaati semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh PT UN itu. Prinsip kita adalah ingin berpihak kepada kepentingan warga, kepentingan orang banyak, sehingga pemanfaatannya harus mencerminkan kepentingan orang banyak juga. Kita nantikan bagaimana para calon pemimpin ibu kota memutuskan reklamasi Pantai Utara Jakarta secara bijak untuk kepentingan publik Jakarta, bukan sekedar kosmetik politik semata. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Dinamika polemik reklamasi Pantai Utara Jakarta, bak bola panas yang terus menggelinding liar. Bukan hanya melulu aspek tata kota saja, lingkungan atau ekonomi. Tapi bola liar reklamasi juga menjadi komoditi politik yang diperdebatkan para kandidat sejak awal-awal kampanye. Baru saja kita mendengar putusan PT UN yang meminta penundaan reklamasi di 3 pulau. Lalu bagaimana tanggapan dan strategi dua pasangan calon pasca putusan ini? Apakah perbedaan visi dan misi para kandidat tentang reklamasi masih terjadi atau justru di penghujung pertarungan ini malah hasilnya ada kompromi? Nah, kita akan membahasnya malam hari ini bersama Ibu Emy Hafild, juru bicara tim pemenangan Ahok dan Jarot. Terima kasih Ibu Emy sudah datang. Kemudian ada Bang Alexander Yahya Datuk, juru bicara tim pemenangan dari Anies Sandi. Terima kasih Bang Alex. Selamat malam. Sudah datang. Kemudian ada Mas Nirwono Yoga, ahli tata kota dari Universitas Trisakti untuk mengelaborasi lagi tentang kasus ini gitu ya, polemik ini. Terima kasih Mas Nir sudah datang. Saya akan ke Mas Nir dulu untuk mengelaborasi ini.
dinamikanya kan terus bergerak secara lingkungan, secara gugatan hukumnya, ada kasus korupsinya di sela-sela itu, kemudian ada aroma politiknya juga dahsyat. Seperti apa Anda bisa melihat bagaimana proyek reklamasi ini berjalan dan kemudian menjadi sangat penting terutama untuk kita bahas dan diketahui publik terkait dengan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini? Ya, baik. Secara umum sebenarnya pertempuran untuk persoalan reklamasi ya, itu sebenarnya jauh sebelum Pilkada ini. Saya masih ingat pada tahun 2005-2007 bahkan, justru pada saat sudah mulai dilakukannya evaluasi rencana tata ruang wilayah Jakarta 2000-2010 untuk persiapan ke RT/RW 2010-2030. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai lahir pertarungan sebenarnya gagasan tentang perlu tidaknya reklamasi yang merupakan terusan sejak zamannya era Orde Baru sebenarnya. Nah, kemudian disitulah kemudian salah satu poin yang akhirnya dalam tanda petik ini sebenarnya masuk adalah dimasukkannya rencana 17 pulau di dalam RT/RW Jakarta 2010-2030 yang kita kenal sekarang. Nah, di situ sebenarnya juga sejak awal itu menjadi pertentangan waktu itu ya. Jadi contoh paling mudah adalah bagaimana tiba-tiba umpamanya muncul angka 17 pulau. Kok nggak 10, kok nggak 20 atau nggak 5 gitu ya. Ganjil gitu Mas. Ya, kenapa? Itu sejak awal sudah menjadi catatan utama pada saat penyusunan RT/RW yang dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam rencana detail tata ruang Jakarta 2010 yang disahkan tahun 2014. Kalau kita perhatikan pengesahan RT/RW dan RDTR itu mengalami penundaan. Contoh ya, RT/RW itu harusnya disahkan tahun 2010 tetapi akhirnya molor sampai tahun 2012 baru disahkan RT/RW-nya. Kemudian setelah itu terjadi penyempurnaan dalam menyusun rencana detail tata ruang yang baru tahun 2014. Jadi kalau kita lihat ini untuk mengakomodasi reklamasi menurut Anda? Kalau lihat dari rentang waktunya saja sudah pasti akan terjadi untuk menunjukkan betapa alotnya sebuah rencana itu bisa masuk di dalam RT/RW hingga akhirnya di dalam rencana detail tata ruang. Nah, makanya tadi saya katakan sejak awal memang ini merupakan satu hal yang paling sensitif di dalam penyusunan RT/RW DKI Jakarta. Nah, selanjutnya kemudian yang terjadi adalah kalau kita bicara konteks waktunya ya, selain mulai dilaksanakannya pelaksanaan reklamasi itu gitu kan, ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama dalam proses penyusunan RT/RW dan EDTR, artinya masih dalam proses, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sebenarnya sudah dilakukan pekerjaan reklamasi. Nah, salah satu yang kita ingat tentu yang sudah jadi adalah Pulau C dan D ya, yang kemudian dilanjutkan dengan Pulau G. Dan yang terakhir kasusnya adalah Pulau FIK yang dalam proses pengajuan. Padahal proses pembahasannya masih berlangsung menurut Anda? Betul. Nah, makanya tadi yang perlu kita garis bawahi, contoh kasusnya dalam konteks Pulau C dan D ya. Kalau kita pelajari dalam RT/RW dan EDTR, pulau itu sebenarnya kan terpisah. Tidak menyatu seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kenapa kok bisa jadi menyatu? Salah satunya itu tadi, dalam proses penyusunan RT/RW dan EDTR, proses itu sudah berjalan, Mas. Di lapangan sudah berjalan. Jadi itulah yang kemudian dari teman-teman penggiat lingkungan dan juga banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan hal itu. Maksudnya Anda menyium ada bau amis gitu dalam pelaksanaan? Sejak awal ya. Nggak ada hubungannya antara jadi sejak awal tuh antara penyusunan rencana tata ruang dengan pelaksanaan di lapangan itu sudah tidak sinkron sebenarnya sejak awal ya. Contoh bagaimana mungkin di dalam RT/RW belum dimasukkan, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sudah mulai dilakukan kegiatan reklamasi tadi. Terkait dengan putusan PT UN yang terakhir ini, perspektif Anda seperti apa Mas Nir? Ya, dalam konteks putusan paling terbaru ya, penundaan ataupun juga pembatalan sebenarnya dari Pulau FIK ini, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah ada dua. Satu adalah ketegasan dari Pemprov DKI untuk mengambil sikap, ya, karena sikap ini akan berpengaruh terhadap lanjut tidaknya kegiatan reklamasi selanjutnya. Satu, ya. Kemudian kedua, yang ini sebenarnya juga menarik sebenarnya. Ini akan memberi contoh apakah Pemprov DKI akan mengikuti apa yang dihasilkan oleh PT UN atau tidak. Karena ini nanti yang saya khawatirkan justru terhadap kegiatan reklamasi yang terjadi di lain kota di Indonesia. Saya mencatat kurang lebih ada 20 kota besar di Indonesia yang sebenarnya dalam proses tidak beda sama, ya, tidak terlalu berbeda. Artinya reklamasi ini sedang berlangsung di beberapa kota di Indonesia, gitu. Dari beberapa kota yang kami kunjungi itu juga terjadi perdebatan. Contoh paling dekat ya pasti tentu yang di Bali namanya ya, tapi di Makassar, di Kendari, di Ambon ya, reklamasi ini jalan sebenarnya, sedang dalam proses juga. Jadi ini nanti akan menentukan peta tentang kota-kota pesisir di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Jakarta, saya yakin pasti akan ditiru oleh kota-kota di Indonesia. Ini tipikal pembangunan kota-kota di Indonesia seperti itu. Nah, artinya terlihat salah atau benarnya
apapun hasilnya nanti, ini yang menurut saya perlu kita pertimbangkan masa-masa. Penting sekali keputusan eksekutif di sini untuk melanjutkan atau menunda atau mungkin membatalkan ini jadi menjadi penting karena memang dampaknya tidak hanya untuk Jakarta Iya, tapi itu secara nasional. betul. Bu Emy, kalau kita lihat ini kita belum bicara mengenai perlu atau tidak reklamasi, Bu, iya. tapi kita bicara mengenai putusan PT UN yang secara politik memang kemudian hidungnya orang menunjuknya Pak Ahok dan Pak Jarot ini sebagai pasangan petahana. Perspektif atau sikap dari pasangan Ahok Jarot sendiri melihat putusan ini seperti apa, Bu? Ya tentu Pak Ahok Jarot, Pak Basuki sebagai gubernur itu akan mengikuti hukum ya, seperti kemarin. Nah semua celah-celah hukum akan digunakan. Dan seperti gugatan-gugatan yang kemarin yang ada untuk pada gubernur itu pasti akan ada banding. Saya tidak tahu yang ini belum diputuskan akan banding atau tidak. Tapi yang lain-lain itu seperti Bukit Duri dan Pulau G itu banding. Dan Bukit Duri itu banding di Pengadilan Tinggi, kemudian di Mahkamah Agung itu dibatalkan hasil PT UN yang tingkat negeri. Nah yang Pulau G banding itu juga dibatalkan. Jadi proses hukum ini akan diteruskan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah tadi dikatakan bahwa itu prosesnya panjang. Kenapa proses reklamasi itu tetap berjalan walaupun RT RW-nya belum selesai. Jadi begini, di dalam investasi ini bukan kita pro investor ya, tapi ada undang-undang yang harus kita ikuti. Ada undang-undang penanaman modal, ada undang-undang 30 2014 gitu ya. Di mana kalau izin prinsip sudah dikeluarkan ya. Lalu dalam 2 tahun itu seharusnya izin operasional harus dikeluarkan kalau dia memenuhi semua persyaratan ya. Jadi persyaratan sebagai gubernur pasti akan dilihat tuh persyaratannya apa saja, amdalnya ada, ininya ada, kan cek-cek begitu. Nah kalau itu udah ada, tidak ada alasan bagi gubernur untuk bisa menahan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau izin sudah keluar, pada saat satu proses itu berjalan, bukan berarti izin itu kemudian ditunda pelaksanaannya. Jadi izin itu tetap harus bisa terlaksana sampai disesuaikan sambil jalan begitu. Karena kalau enggak, semua investasi bisa berhenti begitu. Ya itu satu. Jadi tidak menyalahi aturan apa-apa, Bu? Enggak ada. Makanya biasanya apa yang Pak Basuki itu sangat rapi ya begitu-begitunya ya. Makanya di pengadilan banding dia menang lagi. Waktu yang di Bukit Duri itu sampai Mahkamah Agung sudah memenangkan, membatalkan PT UN. Jadi tapi yang kedua, apakah reklamasi itu perlu atau tidak? Nah ini yang menurut saya, yang sekarang ini sayangnya isunya itu terlalu banyak ke politik dan karena itu Ahok gitu loh. Kalau itu bukan Pak Ahok itu nggak dipersoalkan kok kemarin-kemarin. Pengeluaran itu diam aja gitu loh. Karena fakta lapangannya memang mengharuskan untuk reklamasi. Iya, dan ini kita punya gini ya, sebagai negara ini kita sudah mengekspor puluhan ratusan juta kubik tanah pasir, pulau-pulau di Pulau Riau itu hilang karena untuk membuat bagus Singapura. Canggih itu dari mana? Itu dari pulau-pulau di Kepulauan Riau itu yang hilang. Pernah nggak ada orang yang ribut selama ini? Ini daerah Kaumuh Jakarta yang sudah tercemar berat gitu loh, itu sebenarnya sudah tidak layak huni. Alternatifnya apa kalau nggak ada reklamasi? Itu harus ditanami kembali, yang sudah tercemar itu dengan bakau, lalu untuk hunian baru tuh harus dibuat yang baru. Nanti kita akan masuk ke lebih dalam lagi mengenai perlu atau tidak reklamasi, tapi kita akan bicara mengenai putusan PT UN dulu, Bu Emy. Saya akan ke Bang Ali. Sebentar, Ya, putusan PT UN itu tidak membatalkan reklamasi. Tidak membatalkan, itu yang perlu dicatat itu. Itu perlu dicatat, tidak membatalkan reklamasi, hanya izinnya dibatalkan karena gitu ya 1, 2, 3 gitu. Tapi ini kemudian apakah pasangan Ahok Jarot sendiri menganggap dengan adanya putusan PT UN ada yang menggugat ini kan dari kalangan nelayan atau mungkin aktivis lingkungan. Itu adalah ini menurut resiko. Anda tidak mendapatkan dukungan itu dari grassroots? Bukan. Ya saya kira ada salah pengertian di bawah, tidak nyambung, terus kemudian ada pihak ketiga yang masuk, yang dia mau pilkada. Tapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa seorang gubernur itu harus berani mengambil resiko. Ya, resiko bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus dilakukan gitu ya. Apakah ini sudah bukan dia yang merencanakan,
Tapi sebagai eksekutor, kalau dia nggak melaksanakan, maka dia bisa digugat kan gitu. Ya lebih baik dia digugat seperti sekarang gitu kan. Jadi semuanya jelas daripada dia digugat oleh perusahaan karena izinnya sudah keluar, tapi izin operasionalnya tidak keluar. Izin prinsip bukan kan zamannya Bisa bukan dianggap zamannya. prestasi juga gitu Pemprov DKI. Iya, jadi serba Bang salah gitu loh, Iya. serba salah. Jadi Bang ya Anies, sudah gitu. Pak Anies dan Pak Sandi happy dengan putusan PT UN ini nggak? Kayaknya wah ini sejalan dengan visi misi kita nih untuk membatalkan reklamasi. Saya sendiri, nggak usah Mas Anies dan Bang Sandi, saya sendiri mengucapkan alhamdulillah atas keputusan PT UN ini, karena memang tim kami, bukan saja Mas Anies dan Bang Sandi, tapi banyak dari kami yang memang memiliki kritik keras terhadap proses pengambilan kebijakan dalam reklamasi dan pelaksanaannya. Oke. Tentu dengan ini saya pikir kita boleh bicara mulai dari yang paling dasar dulu, dari values paling dasar daripada apa yang sedang terjadi sekarang. Pertama kita bicara tentang ekosistem. Kita perlu memahami ekosistem itu sebagai satu satuan kehidupan yang di situ ada manusia, di situ ada alamnya. Di situ bukan saja, kadang-kadang kita suka salah paham. Ekosistem kita pahami sebagai pohon, ikan, burung, hewan, bukan. Itu satu rangkaian, satu keterikatan hidup bersama yang di situ juga ada manusia, ada juga alam di sekitarnya. Dan di situ juga ada aspek-aspek biologis, ada aspek juga sosial, ada berbagai aspek gitu. Dan proses ini supaya ada ekosistem ini kan terbentuk dalam proses yang bertahun-tahun, beribu-ribu tahun gitu ya. Terbentuk satu relasi ekosistem ini. Nah, relasi ekosistem ini ketika ada interupsi oleh manusia dalam konteks kebutuhan yang mendesak terhadap perumahan kayak terhadap apapun, itu harus benar-benar dipelajari dan benar-benar menangkap setiap aspek kehidupan yang ada dalam ekosistem ini. Apakah ada yang terdisrupsi nggak? Ada yang terganggu nggak di dalam ekosistem ini? Nah, sekarang kita bertanya tentang reklamasi yang terjadi, yang sedang mau dilakukan dan yang sudah sebagian dilakukan. Apakah ada disrupsi nggak terhadap ekosistem tersebut? Anda melihatnya banyak atau sedikit atau ada? Kalau tidak ada, tidak akan ada nelayan-nelayan melakukan gugatan. Oke. Kalau tidak ada, maka tidak akan ada orang-orang yang dengan keras dan gigih memperjuangkan untuk menolak reklamasi. Kita lihat apa yang terjadi di Bali, kita lihat apa yang sekarang eskalasi yang udah mulai terjadi di Kalau Jakarta. kata Bu Emi itu karena musim pilkada aja Bang, jadi kemudian banyak yang protes gitu. Tapi kita elaborasi lagi lebih jauh hasilnya atau bagaimana ulasannya mengenai perlu atau tidak reklamasi lagi-lagi di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampak. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual. Ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk
Semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Itu tadi pernyataan para kandidat calon pemimpin ibu kota pada debat kandidat yang lalu. Saya ingatkan kembali kepada Anda karena kita hari ini kembali membahas reklamasi. Saya akan ke Mas Nir, boleh dielaborasi lagi Mas. Sebenarnya kalau tadi Ibu Emi sudah mengelaborasi sedikit, memang reklamasi itu sangat perlu. Kemudian Bang Alex juga oke, reklamasi juga perlu, tapi interupsi-interupsi itu harus dikontrol apakah merusak yang sudah ada atau tidak gitu. Saya tidak menyatakan reklamasi perlu. Oke. Itu saya salah menyimpulkan kalau gitu, nanti bisa dibantah lagi. Tapi Mas Nir, kondisinya seperti apa sih Mas? Jakarta itu seberapa butuh reklamasi sebenarnya? Jadi saya coba tarik kembali dulu ya. Kita bicara soal Jakarta Pantai Utara terutama. Jakarta Pantai Utara ini saya mencatat sejak tahun 1960, 1985-an, tahun 1990 sampai tahun 2000 ya. Dengan milestone tahun-tahun tersebut sebenarnya terjadi penurunan atau degradasi kualitas lingkungan ya. Salah satu yang paling terkenal tentu tahun 1985-86 saat pembangunan Pantai Indah Kapuknya ya, yang menghancurkan hutan mangrove yang ada di Muara Angke dan sekitarnya. Nah, terus kemudian ada pembiaran pengembangan Pantai Utara yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungannya, sehingga tercatat seperti sekarang penurunan muka tanahnya paling tinggi. Terus kemudian pencemaran Pantai Utara juga lebih parah. Saya mencatat dari 32 km pantai utara itu hutan mangrove hanya tersisa tinggal 3 km. Ya, ini terjadi sebenarnya secara teknis pantai utara ini sudah dalam yang sering saya sebutkan sedang menuju ke bunuh diri ekologis. Nah, di dalam rencana detail tata ruang ya, ini terlepas dari nanti Mbak Imi bisa cerita tentang rencana tanggul dan sebagainya ya. Di dalam rencana detail tata ruang 2030 ya, sebenarnya pemerintah belum merinci secara detail apa yang dilakukan agar pantai utara ini tidak menuju ke bunuh diri ekologisnya tadi gitu. Jadi saya lebih mencermati ke situ. Jadi apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pantai utara ini gitu kan, karena kondisinya sebenarnya tengah menuju ke bunuh diri ekologis. Nah, kalau kita bicara tadi bangsanya ada tanggul dan sebagainya, itu sebenarnya di luar dari rencana detail tata ruang 2030 yang ada. Nah, kelemahan yang saya catat sekarang ini adalah, ini bukan sekarang sebenarnya, lebih dari 40 tahun dalam pengamatan saya, Pemprov DKI ini tidak pernah konsisten terhadap rencana tata ruang yang dibuat sendiri gitu. Nah, kalau kita kembali ke sejak ada RT RW 1965-85, terus kemudian ada UTR-nya juga 1985-2005, kemudian ada RT RW 2000-2010, sampai yang terbaru RT RW-nya 2010-2030, kita bisa melihat petanya, peta pantai utara itu terjadi pengambil alihan peruntukan, terutama ruang terbuka hijau, hutan lindung ya, untuk fungsi-fungsi komersial. Dan siapa yang mengeluarkan izin? Tentu dari Pemprov DKI. Nah, itu yang ingin diinformasikan sebenarnya itu gitu. Jadi yang harus dilakukan tidak kemudian tiba-tiba harus reklamasi, harus ada tanggul, tetapi bagaimana penyelamatan ini, dan yang terpenting yang tidak melanggar rencana tata ruang lagi gitu. Karena saya ingat sekali Pak Ahok dalam melakukan penataan kota selalu mengacu apa yang tercantum di dalam rencana tata ruang ya, baik itu RT RW maupun RDTR gitu. Itu sebenarnya yang sudah dielaborasi oleh Mas Nir. Kemudian Bang Alex, dengan tadi kalau kata bahasanya Mas Nir tadi, ini pantai utara Jakarta itu sudah masuk ke era bunuh diri ekologis gitu. Dengan kondisi yang sudah hampir bunuh diri ekologis ini, kenapa pasangan Andi Sandi memilih untuk tidak melanjutkan atau membatalkan reklamasi? Ya, jadi menyambung apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai ekosistem. Nah, adalah dilusi, adalah suatu upaya pernyataan yang kurang tepat bila mengatakan bahwa terjadi kerusakan ekosistem Teluk Jakarta beyond repairment. Itu salah. Tidak ada itu. Bahwa ekosistem bisa rusak benar, tetapi ekosistem bisa recover. Kenapa bisa recover? Salah satu yang memicu kerusakan ekosistem di Teluk Jakarta itu kan misalnya polusi yang datang dari sungai-sungai. Bila polusi itu dihentikan, pencemaran Teluk Jakarta pun akan turun bahkan drop. Kita baru saja mungkin pernah sempat dengar berita ada beberapa spesies ikan yang selama ini sudah tidak ditemukan lagi di Teluk Jakarta, tiba-tiba bisa ada lagi. Saya pribadi, saya adalah orang penikmat maritim. Saya suka sekali dengan maritim dan saya sendiri mata kepala sendiri melihat di Teluk Jakarta itu ada School of ikan lumba-lumba. Ada ikan lumba-lumba, dan ikan lumba-lumba kita tahu adalah salah satu jenis spesies yang punya kerentanan terhadap kondisi kualitas air. Nah, lumba-lumba ini ada di Teluk Jakarta. Jadi kalau dibilang bahwa ekosistem Teluk Jakarta itu
sudah melewati batas perbaikan itu salah. Itu bisa dikonfirmasi kepada siapapun expert di bidang lingkungan bahwa ekosistem bisa diperbaiki. Jadi mohon statement-statement seperti itu digugurkan dulu karena itu akan saya rasa akan mempermalukan. Belum sampai bunuh diri lah ya menurut Anda kata. Nah, kenapa tetap jelek, kenapa tetap buruk? Karena perilaku kita perlu ada perbaikan. Harus ada satu pola pembangunan yang ekosentris. Apa itu ekosentris? Artinya ada satu fokus kepada isu lingkungan terhadap ekosistem. Apakah tidak ada tempat yang lain untuk tempat tinggal? Apakah tidak ada solusi teknologi yang bisa seiring dengan kondisi lingkungan sehingga lingkungan tetap bisa terjaga? Itu juga dilusi. Reklamasi itu dilusi menurut Anda? Saya pikir gini, dan tidak apakah menjawab kita masalah harus ekosistem itu? Sekarang mari kita bicara tentang solusi reklamasi. Pertama, reklamasi itu tetap standpoint dari paslon nomor 3 adalah menolak reklamasi. Bila mana Anies Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, maka kita akan duduk kembali. Kita akan rembuk lagi. Ada satu proses yang kita sebut participatory governance. Jadi kita harus mengelola bersama-sama. Kita libatkan stakeholder yang selama ini dipinggirkan di dalam proses pengambilan kebijakan di dalam reklamasi. Siapakah itu? Nelayan-nelayan, masyarakat lingkungan seperti itu, para pegiat lingkungan, semua itu harus dilibatkan. Dan itu semua harus transparan. Transparan artinya publik harus bisa tahu apa yang terjadi dalam proses diskusi tersebut. Publik harus bisa mendengar, tahu, dan ikut mengkritisi. Jangan itu menjadi suatu perbincangan di dalam ruangan tertutup yang tidak transparan, yang pada akhirnya output policy-nya tidak cocok dengan publik. Itu malah jadi masalah seperti sekarang. Karena ada proses yang kasakusuk yang tidak transparan. Kita buka, kita transparan, dan kita melibatkan stakeholders yang ada, kan banyak nih stakeholdersnya. Di sini ada publik masyarakat yang ada di pesisir, ada pegiat lingkungan, ada para pebisnis. Nah, ada satu masalah juga yang kita akan jaga. Para pebisnis tadi sempat tersebutkan mengenai kebijakan investasi. Para pebisnis yang sudah berinvestasi ke situ pun kita harus carikan jalan keluarnya. Ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah nantinya bahwa mereka jangan juga sampai dirugikan. Apa solusi bagi mereka? Lalu bagi para investor atau para pembeli properti yang sudah terlanjur, misalnya berinvestasi membeli, lalu bagaimana dengan mereka? Itu juga harus dipikirkan. Jadi kecurigaan Anda tuh yang paling intinya apa dari proses reklamasi selama ini, Bang Alex? Bukan, ini nggak ada kecurigaan. Ini adalah, semua kan ada di depan meja kita sekarang kan. Bahwa ini ada reklamasi yang masih banyak ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakannya. Nah, ketimpangan-ketimpangan itu kenapa? Karena pertama tadi saya sudah sampaikan, ada sensitivitas terhadap beberapa variabel-variabel penting yang harusnya dikonsider, yaitu isu lingkungan dan masalah nelayan di pesisir yang perlu dikonsider, yang kurang dikonsider. Lalu kurang transparan, itu jelas kurang transparan karena kita sendiri tidak banyak tahu tentang proses itu kan. Nah, saya pikir itu yang salah satu proses ini, isunya berkembangnya isu reklamasi dalam Pilkada DKI adalah proses di mana kita juga belajar untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan dengan cara yang lebih transparan, lebih sensitif terhadap variabel-variabel lain. Karena hal itu kemudian Anies Sandi memutuskan untuk tidak akan melanjutkan reklamasi. Tegas sekali ini masih Bang Alex ya, tidak akan melanjutkan reklamasi karena pertama kami menolak reklamasi, kami akan menghentikan reklamasi, dan lalu setelah itu kita akan merembukkan ini, kita akan mengumpulkan semua stakeholders dan kita akan merundingkan bagaimana kita mencari solusi terhadap ini. Dan pastinya bukan reklamasi lagi. Itu kan. Bu Emi, gimana Anda melihatnya? Seberapa realistis program calon penantang Anda? Gini ya, saya ini tadi mengatakan bahwa sudah terlalu lama Pantai Utara Jakarta itu dibiarkan ya seperti itu oleh Pemda DKI. Dan untuk menyelesaikan masalah Pantura Jakarta memang benar Mas Alex itu harus melibatkan banyak pihak karena seluruh 13 sungai di Jakarta yang mengalir ke Jakarta itu seluruh daerah aliran sungainya itu harus diselesaikan, harus dibenarin semuanya. Semua industri-industri yang membuang limbah ke sungai-sungai itu harusnya dihentikan. Nah, itu kita sudah berbicara, saya ini sudah terlibat di masalah Pantura Jakarta sejak tahun 82, sejak saya mahasiswa. Walhi baru berdiri pada saat itu, di direkturnya Ibu Werna Witular, almarhum Dr. Maizar sudah ada, beliau sudah menemukan indikasi penyakit minamata pada masyarakat di
pinggiran pantai utara. Sehingga Walhi waktu itu mengundang masyarakat Minamata yang dari Jepang datang ke Jakarta dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran pemerintah mengenai bahayanya pantai utara Jakarta. Itu tahun 82. Sampai sekarang apa yang sudah kita lakukan terhadap pantai utara Jakarta? Itu tidak ada. Baru sekarang gubernur ini yang baru mau melakukan sesuatu. Karena apa? Sebetulnya itu sudah tidak layak huni. Ya, sekarang itu mutasi kerang-kerang hijau di sana itu mengalami mutasi, ikan-ikan itu mengalami mutasi, dan itu kalau masuk dalam jaringan makanan itu sangat berbahaya. Kalau itu tanah-tanah yang tercemar itu teroksidasi, airnya kering, itu kan dia teroksidasi, itu masuk ke dalam sistem kita semua. Itu sangat berbahaya dan itu tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Karena kalau tanah seluas 7.000 hektar atau berapa puluh ribu hektar itu mau dibersihkan, itu tanahnya itu harus diambil, kemudian dicuci kembali dan segala macam. Itu udah nggak mungkin. Karena ingat di Love Canal di Amerika itu harus di-abandon, ditinggalkan. Dan itu kemudian dicuci, tapi masyarakatnya tidak boleh tinggal di situ. Jadi keniscayaan reklamasi menurut? Ya bisa, jadi sekarang gini kan, kalau itu sudah ada kebijakan itu seperti apa? Itu baru pencemaran. Yang kedua itu masalah dia turun, udah berada di bawah permukaan air laut, 1,5 meter sekarang. Tahun 2025 itu 2,5 meter. Setiap bulan, setiap hari itu naik turun pasang itu, mereka di sana tuh mengalami banjir rob. Itu di mana-mana mulai dari Tanjung Priuk sampai all the way Cilincing sampai Muara Angke, Kamal Muara semuanya kayak gitu. Itu immediate sekarang dihadapi. Nggak bisa nunggu partisipasi dan segala macam karena itu harus ditanggul ya. Kalau enggak mereka akan lihat deh ke sana. Datang deh ke sana. Saya pikir solusinya nggak harus. Enggak, sebentar, ini masalah saya. Saya sebentar, ini zaman saya. Ini Anda sudah bicara panjang tadi. Jangan silakan, saya manis tadi, duduk manis waktu Anda bicara. Jadi tolong dengar, ini bukan untuk Anda, ini untuk masyarakat Jakarta yang menonton CNN. Sekarang Anda memutuskan, mau memilih gubernur yang nunggu dulu deh, kita duduk dulu. Sementara ini udah terjadi 20 tahunan. Tahun 82 saya sampai sekarang udah berapa tahun ya. Ini udah 10 tahun terjadi. Tindakan harus dilakukan sekarang ya. Jadi satu itu tanggul immediate karena itu menyangkut kehidupan orang. Ya kalau enggak terjadi banjir lagi seperti tahun 2007 yang menyebabkan nyawa hilang, itu akan terjadi lagi. Apalagi kita menghadapi global warming. Jadi tanggul itu tetap harus ada. Kalau enggak, itu masyarakat harus dipindahkan. 250 ribuan loh. Itu belum selesai. Jadi 250 ribuan itu yang mau dipindahkan. Kemudian itu ada air yang nggak bisa keluar. Itu air di sana tuh hitam dan karena tidak bisa mengalir. Itu tidak terjadi BOD-nya tuh nggak tahu lah berapa. Solusinya memang hanya reklamasi. Bukan hanya reklamasi. Bukan. Reklamasi itu hanya satu dari berbagai rencana yang kalau dari Pemda DKI namanya Jakarta Defense Coastal System. Jadi ada rencana itu dan itu harusnya masuk di dalam rencana detail tata ruang. Dan kenapa itu tidak masuk saya juga nggak ngerti. Karena itu udah selesai tahun 2011. Jadi Jakarta. memang sudah separah. Iya, udah Jakarta Defense Coastal Council itu segala macam itu sudah direncanakan dan reklamasi hanya satu dari berbagai itu supaya pembangunan di Jakarta itu bisa lagi di utara. Kalau enggak utara itu ekonominya udah parah banget. Selatan Jakarta yang merupakan daerah resapan air itu baru kemudian dibetulkan kembali. Bener, tata ruangnya udah berantakan oleh gubernur yang dulu. Jadi itu harus ditata ulang kembali, hutan kota harus didirikan di Jakarta sehingga Jakarta itu resapan airnya jadi ada lagi. Kita akan urus masalah tata ulang lagi di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Bang Alex, tadi Bu Emy sudah menjelaskan kira-kira seberapa penting reklamasi dalam perspektif pasangan Anies Sandi. Sebenarnya apakah salah sebenarnya kebijakan selama ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Ahok dan Jarot, yang secara logika dan secara kebijakan mana yang salah dan mana yang menurut Anda tidak masuk akal? Ya, pertama proses pembuatan kebijakannya itu salah. Prosesnya itu
seperti yang tadi saya sampaikan tidak transparan. Kedua, tidak mempertimbangkan beberapa variabel-variabel penting dalam proses pengambilan kebijakan. Proses pengambilan kebijakan itu harus mempertimbangkan banyak variabel. Dan itu semua adalah masukan-masukan dari publik. Kalau bisa, itu adalah idealnya seperti itu. Dan lalu proses formulasi kebijakannya dilakukan transparan. Yang selama ini itu garis bawah. Yang selama ini tidak transparan dan Untuk tidak melibatkan kebijakan reklamasi, saya melihat tidak transparan, kurang transparan, dan tidak mempertimbangkan beberapa variabel penting. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proses reklamasi ini menurut Anda? Jadi pertama proses tadi, lalu kedua kita bicara tentang urgensi. Nampaknya ada upaya untuk meningkatkan suatu kesadaran tertentu bahwa ini urgent, ini penting. Sebenarnya urgensi untuk membuat reklamasi itu tidak se-urgent itu. Gitu. Tidak ada satu masalah yang demikian urgentnya sampai harus melakukan reklamasi. Lalu tanggul. Tanggul juga saya pikir perlu kita pelajari lebih mendalam. Kalau khusus untuk tanggul, saya pribadi tidak secara tegas lalu mengatakan tidak perlu ada tanggul. Tetapi mari kita bicarakan, bukan kita bicarakan, kita analisa dengan baik. Benar-benar kita perhatikan apa masalah kira-kira yang akan bisa timbul kalau kita membuat tanggul. Tapi sekarang kita kembali kepada reklamasi dan isu tadi masalah ekosistem. Ekosistem itu bukan saja masalah tanaman, masalah ikan, masalah, makanya saya coba ulangi ya supaya bisa kita sama-sama pahami bahwa waktu kita nggak terlalu banyak Bang Alex. Ini juga kaitannya sosial. Social relation itu ekosistem juga gitu. Bahwa di situ ketika terbentuk satu ekosistem, maka di situ ada relasi sosial masyarakat yang juga harus kita sensitif. Siapa yang menurut Anda yang dirugikan dari segi sosial? Salah satu yang paling nyata adalah nelayan. Itu satu masalah. Dan kita tidak bisa menganggap itu satu hal yang tidak terlalu penting. Sehingga saya pikir proses ini harus dihentikan. Kita harus duduk lagi, kita dengan transparan membicarakannya. Kita tadi sempat ya secara off air, kita bicara tadi Mas ya, apa yang akan dilakukan dengan yang sudah terlanjur di timbun ya. Itu kan perlu dipikirkan juga. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan para investor yang sudah mengeluarkan dana besar? Mereka juga, kan kita sebagai kita harus bisa juga menjaga kepercayaan investor. Kita harus carikan solusi. Lalu kita juga harus bisa mempertimbangkan para pembeli yang sudah berinvestasi membeli properti di sana. Nah itu semua itu harus kita bicarakan. Nah tapi lalu bagaimana juga dengan lingkungan, bagaimana dengan nelayan, bagaimana relasi sosial yang ada di masyarakat di daerah pesisir utara. Pertanyaan Anda itu akan saya tanyakan ke Bu Emy. Gimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Bu Emy? Masalah sosial juga nelayan kabarnya dirugikan. Bagaimana Anda menjawab itu? Itu kan udah babaliut ya istilahnya kalau orang Sunda ya, udah kacau balau tuh di sana ya. Jadi ada apa namanya ekosistem di situ itu bukan seromantisnya si Bapak Alex mengatakan seperti itu, karena itu adalah ekosistem yang rusak. Kita harus melakukan adaptasi supaya itu bisa dihuni. Jadi dalam proses ekosistem itu ada yang namanya adaptasi. Adaptasi itu adalah kita membuat ekosistem buatan. Semua ibu khususnya kayak sawah itu ekosistem buatan ya. Jadi kita membuat ekosistem buatan yang baru sehingga nanti akan kembali lagi, bisa tumbuh lagi itu. Tidak sama tetapi lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada ikan lumba-lumba di sana, pernah lihat sendiri. Saya nyelam di sana gitu loh. Dan di Pulau Bidadari itu jauh loh dari pulau apa namanya dari pulau reklamasi itu visibility itu zero. Ya, besok pagi saya ke sana lagi. Visibility itu zero di Pulau Bidadari. Artinya apa? Endapan yang dibawa dari sungai itu sudah sampai 2 km. Kalau dilihat dari Google Map itu 2 km dari pantai, dan itu di Pulau Bidadari itu udah kena gitu loh. Jadi memang kalau yang Teluk Jakarta yang lain memang nggak apa-apa, tapi tidak ada apa namanya ikan lumba-lumba yang disebutkan tadi itu hidup di sana, di sekitar yang ini tadi, yang dipengaruhi tadi itu tidak ada di pesisir, itu nggak ada. Ikan sembilang yang dulu banyak di situ sekarang itu cuma sekali-sekali aja munculnya. Ada di sana masyarakat nelayan itu, saya 3 minggu yang lalu wawancara mereka di laut, karena kalau wawancara di darat itu udah terkontaminasi dan macam-macam. Di laut langsung ketemu dengan mereka, tombak. Saya tanya, masih bisa nombak? Masih. Di Pulau CD masih ada, masih. Ikan apa? Ikan kakap. Kakap putih.
kemudian waktu reklamasi bagaimana? Oh, saya bisa dapat 80 kilo ikan kakap putih di situ. Karena apa? Karena waktu reklamasi itu ada ulat-ulat cacing-cacing tanah keluar sehingga ikan kakap putih itu datang makan cacing-cacing itu. Banyak ikan senangin, ikan kakap putih itu banyak di situ. Sekarang masih bisa nangkep nggak? Masih bisa. Emang terganggu di muara waktu itu. Sesudah muaranya dikeruk bagaimana? Sekiranya itu oke-oke aja. Jadi untuk nelayan punya dampak positif ada, ya saya nggak ngerti ya gitu ya. Tentu saya nggak bisa mengatakan bahwa ada yang merasa dirugikan, ada yang tidak merasa dirugikan. Tapi kan ini masalahnya adalah menyelamatkan semua orang. Dan bagaimana nelayan ini kemudian juga dibantu. Dan itu ada programnya Pak Ahok. Dari 2012. Muara Angke itu terjadi proses partisipasi yang luar biasa untuk penataan kampung nelayan. Itu 2012 loh, arsitek itu 3 arsitek itu turun terus-menerus seminggu sekali. Mereka ada proses itu, jangan dibilang proses partisipasi tidak ada. Tetapi yang datang itu nanti berbeda-beda. Jadi ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau ikut, ada yang nggak apa. Itu dinamika di masyarakat yang harus dihadapi seorang gubernur. Jadi suatu saat, besar. Gubernur itu bikin perumahan di sana. Dan dia sudah dan aturan perda itu sendiri mengatakan bahwa setiap pulau 40% itu adalah ruang terbuka hijau. Dan 5% ini ditambahkan oleh Pak Ahok, 5% harus diambil untuk kehidupan kampung nelayan dan perumahan untuk buruh-buruh nelayan. Yang sekarang tinggal di gubuk-gubuk yang nggak jelas itu mandi di air coklat. Dia akan membuat rumah nelayan untuk nelayan yang singgah-singgah itu. Yang dari Indramayu supaya mereka bisa dapat tempat yang baik, dapat air bersih yang baik. Sementara mereka di darat. Ya. Kemudian dari situ, kalau pengembang membangun perumahan, itu kan ada peraturan 135. 1 itu mewah, 3 rumah sedang, yang 5 rumah kecil, sederhana. Dan Gubernur Basuki mau konsekuen melaksanakan itu. Jadi reklamasi itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk pengembang, itu adalah untuk warga Jakarta. Supaya kita ini seperti Singapura, bisa kita menikmati laut kita itu. Sekarang ini yang datang ke sana itu bau, kalinya hitam. Sementara kita mengekspor ratusan juta kubik pasir untuk mereklamasi Singapura. Orang datang ke Singapura menikmati Marina Bay Sands. Sementara nggak ada yang mau rekreasi kecuali di Ancol. Tapi ada nggak sih yang mau berenang di pantai Ancol juga? Nggak ada gitu loh. Jadi ini yang menurut saya harus ini yang harus didudukkan gitu loh. Jangan cuma NATO. Kita ini sudah NATO, no action talk only. Gubernur Basuki adalah an action ya. Jadi dia orang yang aksi. Dia nggak mau banyak ngomong, aksi aja. Apa ini? Dan ini perencanaan, bukan dia yang Jadi buat. menurut Anda kurang realistis apa yang dikatakan Bang Alex? Ya, itu cuman kasih gini loh. Pak Anies itu dia kasih permen sama orang. Apa yang orang mau dengar itu dia kasih permen manis. Tapi itu bikin orang sakit gigi, bikin sakit gula. Pak Ahok itu, Pak Gubernur Basuki itu kasih pil. Pil itu rasanya pahit, tapi sembuh kita. Kalau orang sakit dikasih obat itu sembuh. Nah, itu dia. Bang Alex, jadi ini ngasih permen atau ngasih pil pahit kalau bisa ada keberpihakan gitu. Tadi Bu Emi sudah mengelaborasi, ada kok keberpihakan kepada yang tadi Anda sudah katakan selama ini terpinggirkan secara partisipasi? Saya kagum dengan kemampuan membangun argumen dan logika yang kesannya sangat meyakinkan, tetapi mohon maaf salah. Pertama saya harus ulang lagi bahwa ekosistem itu bisa recover. Itu saya konfirmasi. Bahwa ekosistem itu tidak ada ekosistem yang demikian beyond repairment. Dan khususnya untuk Teluk Jakarta, ekosistem Teluk Jakarta bisa recover. Percayalah. Itu. Kedua, bahwa ini demi kebaikan masyarakat tadi, bukan untuk para pengembang atau apa. Kenyataannya kalau memang untuk masyarakat, lalu kenapa para nelayan itu mempermasalahkan reklamasi tersebut? Karena kampung nelayan itu mereka digusur, mereka tidak punya garis pantai yang mereka bisa pergunakan untuk melaut. Itu kan akses mereka menuju laut, itu adalah di pesisir tersebut. Ketika tertutup oleh reklamasi, mereka nggak punya akses lagi. Jadi ya kelihatannya indah sekali gitu ya kemampuan membangun argumen ya, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi bahwa reklamasi itu, beda gitu, jadi gini, saya pikir kelihatan decisive itu
sesuatu hal yang bagus, kelihatan bisa mengambil keputusan gitu. Tetapi ketika keputusan itu salah, ya salah. Oke, tapi Jadi keputusan jadi begini, yang harus dilakukan itu adalah kita harus dudukan kembali reklamasi ini. Kita dudukan kembali di mana masalah itu harus diakui. Kalau telah melakukan kesalahan bahwa ada kelompok masyarakat yang dirugikan, itu harus diakui bahwa ada kelompok masyarakat dirugikan. Bahwa sebenarnya ada impact lingkungan, bahwa itu bisa menjadi masalah, kita harus akui bahwa itu masalah. Yang penting adalah dalam proses ini, kalau kita memang nilai niatnya adalah baik, adalah kita harus dudukan kembali. Kita harus libatkan stakeholders yang selama ini punya keberatan dan dicarikan jalan keluarnya. Nah, dicarikan jalan keluarnya, kita akan cari Bang di segmen berikutnya. Kita harus break dulu sejenak, kita akan lanjutkan. Terima kasih. Ini saya akan beri kesempatan untuk menjawab. Saya duluan Bang Alex nanti ya. usai jeda berikut ini. Langsung saja biar menghemat waktu Bu Emy, silakan menanggapi. Ini tuh karena saya sudah lama sekali ya menanganin ini ya dari 30 tahun yang lalu. Jadi saya merasa itu kita tuh selama ini NATO aja, ngomong, diskusi melulu, tidak pernah ada tindakan dilakukan. Tadi dikatakan bahwa ekosistem bisa kembali. Itu ada ilmu yang mengatakan di ilmu lingkungan itu ada yang namanya irreversible damage. Artinya apa? Kalau udah irreversible damage itu kita melihat ada bioindikator. Indikator biologis itu apa? Biasanya kita ambil tuh bioindikator itu sesuatu yang tidak bisa bergerak dari situ. Itu adalah moluska, ya kerang-kerangan itu, kepah-kepah itu ya. Dan itu udah menunjukkan bahwa terjadi mutasi di situ, mutasi genetik. Jadi kalau udah terjadi mutasi genetik, artinya di situ tuh sudah tidak bisa balik gitu. Jadi itu harus dibenerin. Dan kemudian logam-logam berat, merkuri, kadmium, timbal, yang itu sudah ditemukan sampai 2 kilo dari pantai, itu tuh nggak bisa, itu tuh nggak gampang mengatakan bahwa itu bisa kembali. Itu perlu waktu lama untuk membuktikan itu. Sementara orang hidup sekarang. Orang hidup menghadapi banjir sekarang. Orang makan. Makan itu binatang-binatang yang tadi itu mestinya tidak masuk di dalam jaringan makanan. Itu orang makan gitu loh. Kalau kritik tentang untuk pengembang saja Ibu. Oh, itu tadi kan sudah saya jawab. Itu saya jawab. Tadi kalau bahwa nelayan disingkirkan, tidak ada penggusuran. Mana perencanaan yang mengatakan ada penggusuran? Tunjukkan nama saya, karena itu tidak ada. Ya tidak ada, malah 2012 itu terjadi terus partisipasi proses untuk penataan Muara Angke sebagai kampung nelayan ya. Kemudian dikatakan tadi bahwa nelayan tersingkirkan, di situ masih ada ratusan kapal yang nelayan kecil di bawah 5 gigaton, malah ada nelayan tombak ya. Dan itu mereka masih dan mereka memang nggak di situ, mereka jauh perginya 2 kilo, 3 kilo dari pantai baru mereka nangkep, karena di situ nggak banyak. Kemarin itu saya lihat itu ada videonya. Apa yang mereka tangkap di situ? Ikan perek namanya, kecil segini, maaf ya namanya perek. Itu ikan kecil. Nah teri-teri ada di situ tapi juga nggak banyak. Ada ikan-ikan tertentu datang ke situ, itu musim, itu bukan berkembang biak di situ. Itu adalah ikan yang migrasi datang ke situ pada saat tertentu di mana plankton ada gitu loh. Kalau ada masa air yang bawa plankton, mereka makan di situ. Tapi kalau berkembang biak di situ, itu sudah sangat jauh. Langsung masuk ke kesimpulan Anda Bu Emy untuk menutup dialog kita malam hari ini. Kesimpulan Anda, standing positionnya Ahok Jarot terkait dengan hal ini. Jangan ngomong aja lah gitu loh. Ini perlu solusi sekarang, karena ini sudah sangat buruk ya, dan sudah sangat tidak layak huni. Jadi kalau Anda datang ke sana, Anda lihat air hitam tidak mengalir, dan itu sangat buruk gitu loh untuk higienis ya, kesehatan, kebersihan lingkungan orang yang hidup di sana. Mereka sudah biasa itu, mereka tidak melihat itu. Dan juga kemudian ada terjadi cacat-cacat ya, anak-anak lahir di sana yang saya diberitahu oleh puskesmas di sana. Yang itu kita harus peneliti sebetulnya ya. Jadi sekarang itu harus ada tindakan, tidak bisa lagi ngomong, dan ini udah di perencanaannya itu udah lama Pak. Perencanaan itu, dan saya yakin karena banyak teman-teman waktu itu ikut perencanaan Jakarta Coastal Defense System tuh banyak banget orang terlibat, saya lihat daftar hadirnya. Jadi realistis kalau dihentikan reklamasi menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya dihentikan, lalu alternatifnya apa saat ini? Karena kan reklamasi itu menghasilkan uang untuk membangun tanggul. Sekarang dibutuhkan tanggul itu, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Sekarang dengan dihentinya reklamasi itu banyak sekali kerugian sekarang.
sekarang? Sekarang juga saya harus Pembangunan kasih. tanggul nggak selesai, Sekarang- perumahan nggak selesai, Baik. banyak kerugiannya. Baik Bu Emi, Ya. sekarang saya juga harus kasih kesempatan Bang Alex. Ini alternatifnya apa tadi kalau dikatakan Bu Emi tadi? Kalau nggak mau reklamasi, alternatifnya apa dari Anda? Jadi kita hentikan dulu reklamasi. Proses ini semua kita hentikan. Dan kita harus duduk bersama. Spend sedikit waktu tambahan, saya pikir nggak ada masalah. Justru itu akan membuat dia lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Hasil daripada output kemasan produk kebijakannya akan lebih jangka panjang daripada tergesa-gesa lalu membuat kesalahan. Inilah efeknya sekarang dibatalkan oleh PT UN. Jadi harus duduk. Semua stakeholder harus dilibatkan. Tidak ada yang boleh tersingkirkan. Para nelayan, para penggiat lingkungan, masyarakat kota Jakarta in general, para pebisnis, semua stakeholders diidentifikasi dan diajak bicara. Forumnya seperti apa? Transparan, terbuka. Bahwa apa pertukaran informasi dan argumen yang terjadi itu publik harus tahu. Si A argumennya gimana, si B argumennya gimana, itu harus dibicarakan. Sehingga proses ini partisipatif tadi, bottom up, sehingga akhirnya mengerucut kepada satu kesimpulan bersama yang kuat, gitu, yang kuat sehingga para stakeholders ini semua, para pemangku kepentingan ini semua aspirasinya tersalurkan, begitu. Tentu akan ada take and give ya, di mana ada harus yang terkalahkan sedikit dalam satu hal, ada yang dilebihkan sedikit di hal yang lain gitu. Tapi partisipatif tadi semua Harus ada partisipasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan satu judgement tadi ketok palu ini beyond repairment ekosistem. Itu kan harus di research dong. Apa benar? Ada 2.000 riset. Ada 2.000 riset tentang itu. Boleh saya selesai? Di Pantai Utara Jakarta. Waduh, risetnya banyak banget. Iya. Lalu gimana impact sosialnya? Impact sosialnya. Salah satu yang masalah dari para nelayan adalah ketika akan dibangun di situ sebuah pulau reklamasi, itu walaupun dikasih jarak, itu kan ceritanya dikasih jarak nih air, jadi pulau. Kenapa pulau? Supaya ada tempat untuk para boleh saya selesaikan, ini penting. Ada jarak sedikit antara pesisir dengan pulau itu supaya para nelayan bisa mobilisasi. Kenyataannya itu tidak ada jarak itu. Sehingga nelayan itu kehilangan mobilisasi. Itu satu isu lagi ya. Itu nggak benar, kalau nggak bisa ratusan kapal di situ tuh gimana? Ini kepanjangan ya. Itu ada ratusan kapal di situ gimana? Ini ada impact sosial. Delusional itu. Itulah delusional. No, that's reality. Gimana? Itu realitanya ada ratusan kapal di sana yang tiap hari mondar-mandir. Kok dibilang di blok? Kan yang benar Bila mana nanti pulau itu akan dibangun, kita tidak menghentikan mobilisasi nelayan. Tidak Di mana betul. lalu mereka akan direlokasi? Enggak ada relokasi, tidak ada penggusuran. Enggak ada penggusuran. Bagaimana kemudian mencari jalan keluar? Tidak ada Ini saya satu penggusuran. bentar ya, terakhir saja. Jangan bilang ada penggusuran. Kalau dari Tidak ada kesimpulan ini penggusuran. sudah jelas maksudnya. Ini kan dengan waktu yang tersisa, bagaimana meyakinkan kepada pemirsa sebenarnya. Itu dia. Dan pemirsa ini sudah jelas ada dua solusi yang ditawarkan. Bahkan menurut saya ini sebenarnya memberikan kesempatan bagus untuk mengedukasi kepada warga ya. Bagaimana misalkan masalah persoalan Pantai Utara Jakarta dari sisi paslon nomor 2 gitu kan, dengan segala macam visual dan sebagainya. Dan ini kita punya alternatif dari paslon 3 dengan segala macam solusinya gitu. Nah, dua hal inilah yang kemudian nanti menurut saya akan ditawarkan kepada masyarakat. Dan disitulah kita akan tahu sebenarnya masyarakat akan berpihak kemana. Dan CNN Indonesia hanya menyajikan masakannya, silakan Anda pilih masakan Asal jangan yang mana. dipelintir saja, asal jangan dipelintir. Baik, kita harapkan pemirsa bisa Ya. mengambil kesimpulan, karena saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang akan menyimpulkan, termasuk bagaimana referensi pilihan Anda di 19 April nanti. Terima kasih Bu Emi, kita akan lanjutkan dialog nanti di warung kopi di depan. Bang Alex terima kasih atas waktunya, Mas Nir terima kasih, Bu Emi terima kasih ya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.